Bab 54 Meminjam ayam untuk meletakkan telur. Qin Ming memaksa dirinya untuk menelan, kalau begitu ini berarti, mayoritas dari mereka baru berusia 12 atau 13 tahun. Flender mengangguk. Tatapan Qin Ming secara terpisah menyapu 7 iblis Shrek, dengan senyum masam berkata, sekarang aku tahu mengapa kamu memakai topeng. Kamu benar-benar terlalu mencengangkan, aku selalu berpikir tim Kaisar sudah cukup berbakat, tetapi di depanmu mereka, pada dasarnya bukan apa-apa. Jika usianya sama, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Flender tidak berbicara, hanya tersenyum melihat anak-anak di hadapannya ini. Murid Akademi Shrek mungkin merupakan pencapaian terbesar dalam hidupnya. Qin Ming adalah salah satunya, 7 iblis Shrek di depannya sama-sama satu. Dai Mubai bertanya, Senior, bisakah saya begitu lancang untuk bertanya, sekarang apa peringkat kekuatan roh Anda? Qin Ming tanpa sadar menjawab, peringkat 62. Keberuntungan saya tidak buruk. 7 iblis Shrek semua saling memandang, pada saat yang sama semua mengingat kata-kata Flender. Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. Baiklah, jangan menyanjung satu sama lain, semua monster kecil bisa duduk. Makan sesuatu, hari ini tuan dekanmu yang kikir akan berkontribusi dengan murah hati, jangan beri aku muka, lakukan sesukamu. Zhao Wuji menatap Flender yang puas, memanggil 7 iblis Shrek dengan suara keras. Senyum Flender segera menjadi kaku, tetapi 7 iblis Shrek secara bersamaan bersorak, segera memanggil pelayan. Seperti yang diharapkan, mereka tidak memberikan wajah Zhao Wuji, langsung mulai memesan hidangan. Ma Hongjun berinisiatif mengambil menu. Membolak-baliknya, menu memiliki 3 halaman. Mengangkat tangannya untuk menunjuk menu beberapa kali, menunjukkan kepada pelayan untuk mengingat beberapa hidangan. Flender yang duduk di sebelah Ma Hongjun, melihat muridnya menunjuk beberapa hidangan termurah tidak bisa menahan perasaan segar. Bagus, layak menjadi muridku, masih benar-benar membiarkanku menghemat uang, sangat bagus. Tapi, perkataan Ma Hongjun selanjutnya langsung membuatnya jatuh dari surga langsung ke neraka. Hidangan yang baru saja aku tunjuk, selain itu bawa semua menu lainnya. Porsi besar, bawa juga 2 tong bir. Sajikan dengan cepat. Ma Hongjun pada dasarnya tidak memberi yang lain kesempatan untuk memesan, langsung mengambil misi mulia ini atas nama 7 iblis Shrek. Memutar kepalanya untuk melihat Flender, Ma Hongjun berkata dengan agak bingung, Yi, guru, ada apa dengan wajahmu, mengapa berwarna biru? Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Di samping Qin Ming masih bisa mempertahankan sikap acuh tak acuhnya, tetapi Zhao Wuji sudah benar-benar tanpa citra tertawa terbahak-bahak. Kekikiran Flender terkenal di antara semua guru akademi. Qin Ming sekarang berhasil mengembalikan ekspresinya menjadi normal, tersenyum, bagaimana saya bisa membiarkan dekan menghabiskan begitu banyak, setelah bertahun-tahun akhirnya saya kembali, 2 guru, beri saya kesempatan untuk berterima kasih atas instruksi di hari-hari itu. Tanpamu, masih tidak akan ada Qin Ming. Zhao Wuji tertawa, berkata, Ming kecil, kamu masih sangat bijaksana. Awalnya saya ingin melihat Flender mengeluarkan uang. Saat ini sepertinya tidak. Ketika Flender mendengar Qin Ming menjadi tuan rumah, kulitnya segera menjadi jauh lebih baik, memelototi Zhao Wuji, berkata, bukankah mempermalukanku itu menyenangkan? Baik, Zhao tua, sudah cukup lama sejak kami bertukar petunjuk, sudah kembali, aku akan mencarimu untuk sparring. Ini juga untuk mempromosikan kekuatan roh. Kali ini giliran Zhao Wuji yang berhenti tersenyum, dia dan Flender telah bertukar petunjuk beberapa kali, tentu saja. Dia sangat menyadari kekuatan Flender. Sebagai master roh tipe kekuatan, bagi Flender yang termasuk dalam sistem serangan kelincahan dan juga master roh terbang, pada dasarnya dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Apalagi ketika kekuatan roh Flender 2 peringkat lebih tinggi darinya. Pada level yang telah mereka capai, setiap peringkat perbedaan kekuatan roh tidak bisa begitu jelas seperti pada level 7 iblis Shrek, setiap peringkat adalah celah mutlak. Qin Ming memandang Shrek Seven Devils yang sedang duduk, akhirnya tatapannya berhenti pada Tang San, Dai Mubai dan Zhu Zuqing, sungguh disayangkan, jika kalian saudara dan saudari junior bukan orang Shrek, saya akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk membawa Anda kembali ke Akademi Kekaisaran. Jika kamu bergabung, mungkin. Tepat ketika Qin Ming mengatakan ini, sebuah suara yang familiar terdengar di dekatnya. Bahkan jika mereka adalah orang-orang Akademi Shrek, kamu masih bisa membawa mereka kembali ke Akademi Kekaisaran. Ketika semua orang melihat ke atas,
mereka menemukan Grandmaster masuk dari luar, juga tidak sopan, dia langsung duduk di sebelah Flander. Penyelidikan Qin Ming bertanya, Grandmaster, apa maksud dari apa yang kamu katakan tadi? Tanpa menunggu Grandmaster menjawab, Flander sudah menyerah, Grandmaster, apakah Anda secara khusus datang untuk menghancurkan dukungan saya? Anak-anak ini milik Shrek. Sekarang dan selanjutnya, jangan bilang bahwa kita tidak bisa memberi mereka pendidikan yang baik di Shrek. Grandmaster tidak menunjukkan perubahan apapun karena kecemasan Flander, masih dengan wajah kaku itu, dengan tenang berkata. Saya tidak mengatakan untuk membiarkan mereka memasuki Akademi Kekaisaran Surga Dou, yang saya maksud adalah, saya harap kedua akademi dapat saling bertukar. Guru Qin, saya pikir ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jika Anda tidak bisa memutuskannya, aku bisa melihat ke Spirit Hall. Qin Ming menatap kosong ke Grandmaster, untuk sesaat tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Flander sama-sama menatap Grandmaster sambil berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya ingin dijual oleh Xiao Gang ini. Tapi sekarang di depan Qin Ming dia tidak bisa bertanya dengan baik, tapi dia dan Grandmaster telah bersaudara selama bertahun-tahun, tentu saja dia yakin Grandmaster adalah orang yang berprinsip. Qin Ming merenung, mengatakan, jika saya bisa bertukar dengan saudara dan saudari junior, itu akan menjadi keberuntungan Akademi Surga Dou, hanya saja saya takut. Grandmaster berkata, kamu takut anak-anak ini terlalu luar biasa, jadi pada akhirnya Akademi Kekaisaran Surga Dou kamu tidak akan mengembalikan mereka, ya. Perasaan dilihat oleh orang-orang itu tidak menyenangkan. Grandmaster akan tampak biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja, tetapi kata-katanya memiliki daya tembus yang ekstrim, secara langsung mengutarakan pikiran Qin Ming dengan keras. Qin Ming masih tidak terpengaruh, mengangguk, mengatakan, iya, meskipun Heaven Dou Imperial Academy memiliki gelar akademi nomor 1 di Heaven Dou Empire, mengenai Master Roh yang begitu muda tapi sudah sangat kuat, posisi mereka terus memburuk. Pimpinan akademi mencari talenta seolah-olah haus akan mereka, jika junior pergi, saya tidak dapat menjamin mereka tidak akan memiliki beberapa gagasan. Saya khawatir mereka akan mengeksploitasi setiap jenis hubungan sejauh mungkin meyakinkan junior untuk tinggal. Bukankah itu sama dengan merusak dinding akademi Shrek kita? Flander tersenyum, Ming kecil, kamu cukup bagus. Layak menjadi dari Akademi Shrek saya, Anda tahu untuk memikirkan akademi. Grandmaster, Ming kecil bukan orang asing, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan maka katakan saja. Grandmaster melirik Flander, maksudku, Guru Qin, jika aku ingat dengan benar, sebagai akademi yang didirikan oleh keluarga Kekaisaran Heaven Dou Empire, untuk kontes itu dalam 1 tahun, Heaven Dou Imperial Academy harus memiliki 2 tempat yang dialokasikan untuk saya bisa membiarkan anak-anak ini untuk sementara bertindak sebagai siswa pertukaran ke Akademi Kekaisaran Surga Dou, sampai setelah kontes dalam 1 tahun berakhir. Saya pikir, kata-kata seperti ini akan menguntungkan Anda. Qin Ming terkesima, Grandmaster, Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan junior mewakili Akademi Kekaisaran Surga Dou untuk berpartisipasi dalam kontes itu. Tapi seperti itu, Akademi Surga Dou pasti akan menyatakan keluar bahwa junior adalah orang-orang Surga Dou. Grandmaster dengan tenang tersenyum, berkata, memiliki ketenaran sebagai lulusan akademi bukanlah hal yang buruk. Tidak, aku tidak menyetujuinya. Flander dengan marah menamparkan meja dan berdiri, memelototi Grandmaster. Anak-anak adalah milik Shrek, Grandmaster, jangan lupa bahwa Akademi Shrek adalah 20 tahun dari darah hidupku. Grandmaster tidak menunjukkan perubahan apapun dari kemarahan Flander. Flander, saya akan mengajukan beberapa masalah kepada Anda, jika Anda dapat menyelesaikannya, maka, tidak masalah apakah anak-anak pergi ke Surga Dou. Pertama, dapatkah Anda menawarkan anak-anak lingkungan budidaya mimikri? Kedua, dapatkah Anda memberi mereka kualifikasi untuk memasuki kompetisi besar Akademi Master Roh Elite Kontinental dalam 1 tahun? Ketiga, untuk alasan apa Anda percaya bahwa setelah memasuki Akademi Kekaisaran Surga Dou, anak-anak ini tidak akan menjadi bagian Shrek? Mungkin Anda tidak dapat memahami mengapa saya melakukan ini, tetapi saya masih harus menanyakan satu pertanyaan terakhir, apa niat Anda ketika Anda mendirikan Akademi Shrek? Petik 2. Aku. Flander tercengang dan tidak dapat menjawab pertanyaan cepat Grandmaster, memelototi Grandmaster, tetapi kemarahan itu sekarang sudah berangsur-angsur memudar, secara bertahap menjadi kekecewaan. Grandmaster dengan tenang berkata, lingkungan kultivasi peniruan,
mampu memberikan kecepatan kultivasi kekuatan roh mereka dengan dorongan lain. Kompetisi Grand Elite Academy Master Roh seluruh benua menetapkan Akademi hanya dapat berpartisipasi setelah melewati kompetisi pendahuluan, tetapi Akademi Shrek tidak terdaftar dengan kerajaan atau kerajaan. Karena kami tidak memiliki perangkat keras yang sesuai, meskipun Akademi Shrek terkenal di dunia guru roh, itu masih tidak dapat menghasilkan kualifikasi untuk berpartisipasi. Dan Anda harus sangat menyadari apa imbalannya di kontinental kompetisi besar Elite Akademi Guru Roh, betapa pentingnya bagi anak-anak. Cita-cita Anda awalnya mendirikan Akademi Shrek, adalah untuk membina para jenius dari dunia guru roh, membiarkan mereka mengejutkan seluruh dunia guru roh. Tapi saya memilih jalan mereka, sejauh mungkin membiarkan mereka berjalan dengan lancar, lebih jauh lagi, aku masih belum selesai berbicara. Mengatakan ini, Grandmaster menoleh ke Qin Ming, untuk membiarkan anak-anak ini memasuki Akademi Kekaisaran Surga Do, saya memiliki satu syarat. Akademi harus menerima semua guru Akademi Shrek yang sekarang, selanjutnya mari kita secara pribadi datang untuk mengajar anak-anak ini. Akademi Kekaisaran Surga Do tidak dapat mengganggu, dengan kata lain, mereka dapat menggantikan reputasi Akademi Surga Do, tetapi pendidikan mereka masih dilakukan oleh kami. Ketika kami ingin pergi, Akademi Surga Do juga tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikan kami. Flander duduk kembali, mengangkat cangkir birnya dengan kedua tangannya, menuangkannya ke tenggorokannya dalam tegukan besar. Qin Ming tersenyum kecut ke arah Grandmaster, Grandmaster, Anda benar-benar memberi saya masalah yang sulit. Jujur, berdiri di sudut Heaven Dou Imperial Academy, mampu membiarkan junior mewakili Heaven Dou Imperial Academy untuk bertarung tidak diragukan lagi akan membawa pujian tanpa akhir untuk Akademi, sangat meningkatkan reputasi Akademi. Kondisi yang Anda angkat juga tidak berlebihan, semua guru adalah Master Roh yang terkenal, Akademi tidak akan menolak, dan selanjutnya akan memberikan hadiah terbaik. Hanya saja, Akademi Shrek adalah kristalisasi dari Dekan Flander darah jantung, jika kita benar-benar melakukan ini, maka di akhirat mungkin. Baiklah, ayo lakukan apa yang baru saja dikatakan Xiao Gang. Flander berdiri lagi, ekspresinya sudah kembali tenang. Apa yang dikatakan Xiao Gang benar, aku seharusnya tidak hanya mempertimbangkan harga diriku. Semuanya harus demi kebaikan anak-anak. Akademi Kekaisaran Surga Do milik keluarga Kekaisaran Surga Do, tanah guru roh murni yang langka tanpa campur tangan dari roh Hall, anak-anak tidak akan berduka di sana. Guru Akademi Shrek juga dapat memiliki tempat untuk pensiun. Sampai sekarang, saya hanya mempertimbangkan gagasan saya sendiri, tetapi semua orang masih selalu mengikuti saya. Sekarang kita sudah menjadi tua, kita harus menemukan semua orang tempat untuk kembali. Akademi Kekaisaran Surga Do. Reputasi ini tidak buruk. Selain itu, anak-anak juga dapat memperoleh pertumbuhan yang lebih baik di sana. Masalah ini diputuskan. Anda membicarakannya. Xiao Gang dan Zhao Wuji akan mewakili saya akan kembali sendiri untuk beristirahat. Selesai berbicara, Flander berbalik dan pergi. Zhao Wuji menatap Ma Hongjun penuh arti, dan Fatih segera mengerti, dia bahkan tidak melihat piring makanan yang disajikan, buru-buru mengejar Flander. Pada saat ini, Fatih ini bahkan lebih mampu menghibur Flander daripada Grandmaster dan Zhao Wuji. Grandmaster menghela nafas, meskipun Flander agak keras kepala, dia benar-benar bukan orang yang tidak masuk akal. Saya yakin dia akan memikirkannya dengan jelas. Zhao Wuji tersenyum kecut, bagaimanapun, Akademi telah didukung oleh kami selama bertahun-tahun. Bukannya Flander tidak memahami manfaat dari proposalmu. Bahkan jika dia telah memutuskan untuk menutup Akademi setelah anak-anak ini lulus, sungguh, pada saat ini, di dalam hatinya dia masih tidak dapat dengan mudah menerimanya. Bagi kami, ini benar-benar agak mendadak. Kami sudah tinggal di sini selama 20 tahun. Grandmaster mengangguk, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk ini. Zhao Wuji berkata, mungkin bagi kami ini juga tempat terbaik untuk berakhir. Grandmaster, terima kasih, saya tahu bahwa proposal Anda bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk Flander dan kami. Akademi Kekaisaran Heaven Dou adalah tempat yang menerima sedikit pengaruh dari Spirit Hall. Itu juga memiliki ketenaran yang cukup. Kamu melakukan yang terbaik untuk merawat wajah Flander. Pensiun di sana tampaknya cukup bagus. Menampilkan senyum, ekspresi Zhao Wuji tidak rumit. Dia bukan Flander, dan tidak memiliki wajah Flander dan hati yang keras kepala.
Diakui berada di Akademi Shrek selama 20 tahun membuatnya enggan untuk pergi, tetapi juga, dia agak melelahkan. Mengubah lingkungan mungkin bukan hal yang buruk. Untuk masalah ini, 7 iblis Shrek tidak menyela apapun, selain Ma Hongjun yang mengejar Flander, 6 lainnya saling memandang. Perubahan mendadak ini melemahkan kegembiraan mereka setelah kemenangan, bahkan sampai hati mereka tidak mau makan. Flander berdiri di ambang pintu, menatap bulan purnama dan cahaya bintang yang menghiasi langit malam, dengan tenang berkata, "Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Pergi makan." Ma Hongjun saat ini tidak memiliki ekspresi tersenyum yang agak mesum seperti biasanya. Dengan hormat berdiri di samping Flander, "Guru, jangan merasa sedih." Flander menggelengkan kepalanya, "Saya tidak sedih, hanya kurang lebih frustrasi, itu saja. Ini semua datang agak cepat untuk saya. Hongjun, saya menemukan bahwa masalah api jahat Anda tampaknya telah banyak berkurang saat ini setelah Grandmaster pelatihan." "Ada apa?" Mendengar gurunya menyebut Evil Fire-nya, senyum Fatih muncul kembali sambil menggaruk-garuk kepalanya sambil berkata, "Aku juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Baru kali ini aku benar-benar terlalu lelah, ternyata semua energiku sudah habis. Pada dasarnya aku bahkan belum memikirkannya." Wajah Flander menunjukkan senyum tipis, "Ini fenomena yang bagus. Semangatmu sedang dalam proses pengaruh tak terlihat dari variasi, mungkin, tidak lama dari sekarang kamu mungkin tidak akan menderita masalah yang ditimbulkannya. Bagus, kamu kembali. Tidak perlu, hibur aku hanya akan memikirkannya sebentar." Ma Hongjun mengerjap, menggosok wajahnya yang montok, "Guru, ini sebenarnya hanya meminjam ayam untuk bertelur. Sejujurnya, saya tidak terlalu jelas mengapa Anda depresi. Meminjam ayam untuk bertelur." Flander berbalik untuk melihat murid langsungnya, agak terkejut mengulangi kata-katanya. Ma Hongjun buru-buru mengangguk, "Ya, bukankah itu meminjam ayam untuk bertelur? Meminjam fasilitas Akademi Keluarga Kekaisaran untuk melatih kami, dan kami membantu mereka bertarung juga setara dengan membayar biaya. Saya tidak tahu tentang yang lain, tapi aku tidak akan menganggap kita sebagai anggota Akademi Keluarga Kekaisaran itu. Aku akan selalu menjadi muridmu, Evil Fire Phoenix dari Shrek." Flander dengan bodohnya menatap Ma Hongjun, meskipun Fatih relatif tidak berlebihan, tetapi dia membuat pikiran Flander seolah membanting pintu, "Meminjam ayam untuk bertelur. Meminjam ayam untuk bertelur, pinjam ayam dengan sangat baik, untuk bertelur. Sepertinya, saya benar-benar terlalu keras kepala. Sedikit lebih awal, sedikit terlambat, apa bedanya? Shrek akan berakhir, tetapi begitu tertinggal semuanya selamanya tidak akan dapat berubah. Xiao Gang, terima kasih telah membantu saya mengakhiri ini untuk Shrek." Pagi-pagi keesokan harinya, semua orang dari Akademi Shrek menyelesaikan akun mereka dan meninggalkan hotel, mengakhiri pelatihan tahap kedua 1 bulan ini. Mungkin, bagi tubuh mereka, latihan tahap kedua ini tidak se-ekstrim tahap pertama, tapi tekanan psikologis membuat 7 iblis Shrek semakin kelelahan. Setiap hari menghadapi lawan yang berbeda, setiap hari berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kemenangan, menghadapi musuh yang kuat, tidak hanya menghadapi lawan, tetapi juga berkoordinasi dengan rekan-rekan mereka. Pertarungan roh benar-benar berbeda dari bertukar petunjuk antara satu sama lain. Itulah pertempuran sejati, pada saat yang sama memberikan pengalaman tempur yang berlimpah. Itu juga membuat 7 iblis Shrek memahami dengan jelas efek dari pelatihan iblis tahap pertama. Ketahanan tempur, ketangguhan serta kekuatan pemulihan, semuanya telah meningkat pesat. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bertahan berpartisipasi dalam pertempuran intensitas tinggi setiap hari, terutama mereka yang berpartisipasi dalam 3 pertarungan roh setiap hari, bahkan lebih lengkap menunjukkan efek dari pelatihan iblis tahap pertama dalam pertarungan roh mereka. Selain pelatihan dasar dan pengalaman tempur nyata, apa yang diberikan Grandmaster kepada mereka juga memiliki makna tersembunyi kedua. Itu menjaga kekuatan bertarung. Kembali ke desa kecil yang akrab itu, meskipun tidak seramai kota Suotuo, kebisingannya juga lebih sedikit daripada pasar, rumah yang terasa begitu akrab, hingga 7 iblis Shrek, Akademi Shrek, telah lama menjadi keberadaan. Seperti rumah. Suasana hati Flander sudah pulih normal. Bahkan Zhao Huji yang telah mengikutinya selama 20 tahun tidak menyangka dia akan datang secepat ini. Flander sudah memukul palu juru lelang. Semuanya bergerak sesuai dengan rencana Grandmaster. Adapun segala sesuatu setelah mereka memasuki Akademi Kekaisaran, itu adalah masalah Qin Ming. Kalian anak-anak, istirahatlah.
Ini melelahkan bagimu. Uji, panggil semuanya. Begitu Flander kembali ke akademi dia mulai mengeluarkan perintah. Akademi Shrek ini tidak terdiri dari dia saja, masih ada 3 guru tambahan, dia juga sama-sama harus meminta pendapat mereka. Oscar kembali ke asrama. Dia tidak dapat menangani debu yang telah berkumpul di tempat tidurnya selama lebih dari 1 bulan, langsung jatuh ke tempat tidur, masih nyaman pulang ke rumah. San kecil, jangan bangunkan aku. Aku ingin banyak tidur, tidur sampai aku bangun sendiri. Tang San melihat Oscar menyebar elang di tempat tidur dan menggelengkan kepalanya. Orang ini, jika seseorang tidak memaksanya untuk berkultivasi, karakter malasnya mungkin sudah menyia-nyiakan semangatnya yang luar biasa. Menurut negosiasi Grandmaster dengan Qin Ming, semua orang dari Akademi Shrek akan pergi ke Akademi Kekaisaran Surga Dou dalam 2 bulan untuk belajar sebagai siswa pertukaran. Sampai saat itu, Qin Ming akan menangani masalah di akhir Akademi Kekaisaran Surga Dou. Sisi Akademi Shrek masih harus berurusan dengan beberapa persiapan. Grandmaster sama sekali tidak ingin memulai pelatihan tahap ketiga. Sebelum meninggalkan kota Suotuo hari ini, dia memberi Shrek Seven Devils tugas yang sangat sederhana. Dalam 2 bulan ini, pertama, menangani masalah mereka sendiri. Kedua, mengasimilasi pengalaman tempur yang diperoleh dari pertempuran roh sebulan terakhir. Pada saat yang sama 2 bulan ini juga merupakan waktu untuk pelatihan kekuatan roh. Grandmaster meminta bahwa, selain hal-hal yang diperlukan, setiap orang akan memfokuskan energi mereka pada budidaya kekuatan roh. Oscar dengan sangat cepat memasuki alam mimpi, tetapi Tang San memikirkan urusannya. Masih ada 2 bulan, dia harus menangani beberapa hal yang diperlukan dengan baik, terutama janjinya kepada Ning Rongrong, apa yang disebut menerima komitmen, bekerja dengan jujur, janji kepada orang lain secara alami harus dipenuhi. Memikirkan hal ini, Tang San bangkit dan meninggalkan asrama, berjalan menuju asrama Ning Rongrong dan Xiao Wu. Lelah sekali, Ning Rongrong dan Xiao Wu sekarang sama-sama melepas pakaian luar mereka, masing-masing berbaring di tempat tidur mereka. Mereka secara alami tidak akan jorok seperti Oscar, spray dan tempat tidur lainnya telah diganti dengan yang baru. Xiao Wu berkata, "Iya, ketika bertarung di suatu hari demi hari saya tidak akan berpikir bahwa ketika kembali saya akan merasa sangat lelah. Ini pasti yang disebut Grandmaster sebagai periode kelelahan. Rongrong, kulitmu benar-benar bagus. Bahkan aku tidak bisa menahan air liur." Ning Rongrong dan Xiao Wu saat ini hanya mengenakan pakaian setengah panjang dan hot pants kecil, tergeletak di tempat tidur dengan lengan dan kaki telanjang. Ning Rongrong memang memiliki kulit yang bagus. Di antara 3 gadis dari 7 iblis Shrek, Xiao Wu dan Zuzuking iri pada kulitnya yang lembut seperti leci, kulitnya yang putih pada dasarnya tanpa noda, dan terutama permata seperti perasaan halus itu. Itu benar-benar perasaan seperti giok putih gemuk domba. Meskipun mereka berdua tidak sepenuhnya berkembang, anak perempuan selalu berkembang lebih awal dari anak laki-laki, dan sosok kecil sudah jauh berkembang. Tentu saja, dalam hal perkembangan, Zuzuking jelas berada di depan di antara ketiga gadis itu. Ning Rongrong terkikik, membuka matanya lebar-lebar dan tiba-tiba menatap Xiao Wu, "Kamu juga sangat cantik. Aku putih bersih, dan kamu putih merah muda, aku tidak memiliki penampilan sehatmu." Proporsi Xiao Wu sedikit berbeda dari orang biasa, kakinya sangat panjang. Secara umum, proporsi tubuh dan kaki manusia sekitar 62% adalah rasio emas yang sempurna, tetapi Xiao Wu sudah melampaui 65. Dia masih tidak memberi orang perasaan kurus, malah lebih harmonis. Kaki yang agak terlalu panjang itu terentang, kulitnya sama halusnya, meski tidak seputih Ning Rongrong, agak memerah. Terutama di bawah pinggangnya yang ramping, karena pinggangnya benar-benar tipis, itu menarik busur sempurna ke pantatnya yang buruk. Kaki panjang yang terlihat di bawah hopens bahkan membuat Ning Rongrong ngiler. Menambahkan sosoknya yang sempurna ke jalinan kalajengking yang cukup panjang untuk mencapai tanah, dia memberi orang-orang semacam perasaan adik perempuan tetangga sebelah yang indah. Tentu saja, dari seseorang yang benar-benar menganggapnya sebagai adik perempuan tetangga yang mudah dipengaruhi, mungkin adegan dengan paman vulgar bule itu akan dipentaskan lagi. Ning Rongrong merendahkan suaranya, berkata, "Xiao Wu, katakan padaku, mengapa kita tidak memiliki ukuran Zuking di sini? Aku benar-benar iri padanya." Saat berbicara, Ning Rongrong dengan ringan menggosok dadanya. Xiao Wu tersipu, dengan ringan meludahkan, "Kamu harus bertanya padanya, bagaimana aku tahu?"
Apakah benar-benar lebih baik menjadi besar di sana? Subjek di asrama perempuan sering lebih panas daripada di asrama laki-laki. Ning Rongrong terkekeh, bagaimana bisa buruk? Ketika saya masih di sekolah, para pria menyukai wanita yang bertubuh besar di sana, mungkin kami masih terlalu muda. Anda melihat Bos Dai mengejar Zuking setiap hari, mungkin karena dia besar di sana. Xiao Wu terkikik, berkata, apa yang kamu tahu? Bukankah Oscar juga mengejarmu setiap hari? Ning Rongrong menjulurkan lidahnya, berkata, sebenarnya Ao kecil adalah orang yang baik, hanya. Mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ekspresinya tampak agak aneh. Apa itu? Xiao Hu bingung bertanya. Ning Rongrong dengan lembut menggelengkan kepalanya, peraturan sekolah. Aku dan Ao kecil tidak mungkin. Selain itu, kami berdua masih semuda ini, masih terlalu dini untuk membicarakan ini. Xiao Hu bingung berkata, aturan apa? Jangan bilang itu karena Oscar bukan dari keluarga bangsawan. Ning Rongrong menggelengkan kepalanya, bukan itu. Sekolah Ubin 7 harta karun kami tidak pernah membeda-bedakan Master Roh dengan latar belakang yang sama. Jika tidak, bagaimana mungkin kita memiliki begitu banyak Master Roh yang bersedia berafiliasi dengan klan? Hanya, menurut peraturan klan, anggota yang berhubungan langsung dengan klan tidak boleh bergabung dengan Master Roh sistem tambahan, ini juga untuk pertimbangan keamanan bagi anggota klan langsung. Secara umum, klan kami bersatu dengan Master Roh pertempuran, bagaimanapun, perlindungan dari pasangan akan selalu lebih dapat diandalkan daripada orang lain. Tetapi Ao kecil juga merupakan Master Roh sistem tambahan, itu sebabnya saya mengatakan itu tidak mungkin di antara kita. Xiao Hu tiba-tiba mengerti, jadi begini. Sekolah Ubin 7 harta karun Anda memiliki aturan seperti itu. Namun, Anda harus memberitahu Ao kecil ini lebih awal, biarkan dia memiliki beberapa pertimbangan lain. Mata indah Ning Rongrong sedih sesaat, lalu dia dengan paksa membangunkan dirinya dan berkata, jangan bicara tentang aku, ayo pindah ke kamu, aku benar-benar iri padamu dan Tang San. Mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi misterius. Saya dengar, jika Anda ingin tumbuh sedikit lebih besar di sini, membiarkan seorang pria memijat Anda akan membuahkan hasil. Mengapa Anda tidak membiarkan Tang San memijat Anda? Pah, Rongrong, kenapa kamu seperti ini? Wajah menawan Xiao Hu memerah dengan marah. Siapa yang memberitahumu semua ini? Ning Rongrong menyeringai, kakak perempuan klan, saya mendengar mereka membicarakannya. Seharusnya benar. Xiao Hu membentak, jangan bicara omong kosong, aku dan San kecil adalah saudara kandung, bagaimana mungkin, ayah, kamu mempermalukan orang mati. Ning Rongrong berbalik dan duduk di tempat tidurnya, dari cara saya melihatnya, itu adalah kakak laki-laki dan perempuan, tetapi Anda juga tidak memiliki hubungan darah. Jika Anda bertanya kepada orang lain, tidak ada yang akan menganggap Anda sebagai saudara kandung. Anda hanya milik San kecil. Anda belum pernah melihat penampilan San kecil ketika matanya memerah karena Anda. Dia akan menakuti orang mati, terakhir kali di hutan besar Stardow ketika Anda diculik oleh kera raksasa Titan, sepertinya dia benar-benar pergi gila. Jika bukan karena Anda kembali nanti, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Terakhir kali ketika saya dan Zuking bergosip, bahkan Zuking iri pada Anda. Dia mengatakan kepada saya saat itu bahwa jika Dai Mubai seperti San kecil dia akan puas. Xiao Hu berkata, Rongrong, apakah dia mengatakan apa hubungannya dengan Dai Mubai sebenarnya? Mengapa Bos Dai memperlakukannya begitu istimewa? Seperti ketika kita baru saja memasuki akademi, kamu juga sangat cantik, tetapi kami tidak melihat reaksi dari Bos Dai. Ning Rongrong menjulurkan lidahnya, berkata, saya juga tidak tahu. Saya bertanya, tetapi Zuking tidak ingin mengatakannya, hanya memberitahu saya satu baris tentang mereka yang berkenalan dari sebelumnya, mungkin itu adalah kekasih masa kecil, tapi saya tidak mengatakan dengan pasti. Xiao Hu menggelengkan kepalanya, dia masih ingat dengan jelas pertama kali Dai Mubai melihat Zuking ketika dia dan Tang San baru saja datang ke akademi. Dia tampaknya tidak mengenalnya dan hanya mengatakan keduanya mungkin bisa menggunakan kemampuan fusi roh. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ning Rongrong bertanya, siapa itu? Ini aku, Tang San. Ah, San kecilmu ada di sini. Ning Rongrong buru-buru mengenakan pakaiannya. Xiao Hu juga melompat ketakutan, dan dia tidak bergerak secepat Ning Rongrong. Begitu Ning Rongrong melangkah maju untuk membuka pintu,
dia baru saja berhasil mengenakan pakaiannya. Melangkah ke asrama kedua gadis itu, Tang San juga agak malu. Yang membuatnya semakin bingung adalah Ning Rongrong dan Xiao Wu memandangnya dengan ekspresi yang agak aneh. Apa? Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Tang San bertanya dengan tidak percaya. Ini? Itu karena Ning Rongrong cekikikan baru saja mulai berbicara, tetapi Xiao Wu yang memerah dengan marah buru-buru menutup mulutnya. Xiao Wu memelototinya yang penuh dengan ancaman sementara jantungnya berdebar seperti rusa kecil. Memikirkan apa Ning Rongrong berkata sebelumnya, dadanya tidak bisa menahan perasaan mati rasa. Tang San secara alami tidak bisa memahami pikiran gadis-gadis ini. Dia bahkan tidak bisa mengetahui rahasia kecil yang mereka bicarakan di kamar mereka. Sesaat merasa agak bingung apa yang harus dilakukan, kalau bukan karena benar-benar ada urusan, mungkin dia akan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Ning Rongrong berulang kali mengangguk ke Xiao Wu, menunjukkan bahwa dia tidak akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Xiao Wu kemudian melepaskan tangannya dari mulutnya, melangkah maju untuk menghalangi Ning Rongrong dan bertanya kepada Tang San, "San kecil, mengapa kamu datang?" Tang San tersenyum berkata, "Saya datang untuk Rongrong. Kami masih memiliki 2 bulan sebelum pergi ke Akademi Kekaisaran Surga Dou. Saya sebelumnya berjanji kepada Rongrong untuk membantu keluarganya dengan menyediakan senjata tersembunyi mekanis. Setelah kami pergi ke Akademi Surga Dou, mungkin tidak punya waktu, oleh karena itu saya ingin mengkonfirmasi masalah ini dengan Rongrong." Ning Rongrong kemudian tahu Tang San datang untuk menemukannya. "San kecil, kamu memberiku panah suci Zuge beberapa hari yang lalu. Masalah ini adalah sesuatu yang hanya bisa diputuskan oleh ayahku, untuk saat ini masih cukup. Akan lebih baik, seperti ini, saya akan meminta cuti kepada Dekan Flender untuk perjalanan pulang. Saya pikir ayah harus setuju. Di bulan ini berpartisipasi dalam pertarungan roh, komponen untuk 10 panah Dewa Zuge telah diproduksi. Tang San akan dengan lancar memasang kembali mereka dan memberikan masing-masing. Sekarang, senjata tersembunyi mekanis Tang San telah berhasil direproduksi untuk semua orang." Tang San mengangguk, berkata, "Itu juga baik-baik saja, hanya saja, apakah kamu akan aman kembali sendirian?" Ning Rongrong terkikik, berkata, "Saya tidak bisa tidak aman. Sebenarnya saya tahu bahwa di sekitar akademi kami selalu ada pengawal dari keluarga kami. Tidak mungkin ayah tidak tahu saya di sini. Dia tidak pernah membawa orang saya kembali. Begitu jelas dia menyetujui saya belajar di akademi. Ketika saya kembali ke sana saya secara alami akan memiliki perlindungan." Tang San tiba-tiba mengerti, kalau begitu seperti ini akan menjadi yang terbaik. "Rongrong, jangan lupa cara menggunakan senjata tersembunyi itu. Saat menggunakannya Anda harus berhati-hati, jangan terluka secara tidak sengaja. Terutama panah Zuge yang saleh, itu terlalu kuat, selain itu juga membutuhkan waktu untuk mempersenjatai. Jadi jangan menggunakannya dengan gegabah." Ning Rongrong tersenyum, "Aku tahu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencari dekan sekarang. Sebenarnya, Seven Treasure City keluargaku tidak jauh dari Heaven Dou Imperial City, nanti aku akan langsung pergi dari rumah ke Heaven Dou Akademi Kekaisaran untuk menemukanmu." Tang San berkata, "Jika seperti ini, maka Anda akan kembali sekarang tidak masalah, tunggu sampai setelah kita berada di Akademi Kekaisaran Surga Dou. Hanya sisi itu yang relatif jauh dari kota Suotuo, saya tidak tahu apakah itu akan mudah untuk menemukan lagi bengkel sebaik di sini." Ning Rongrong tersenyum, "Jadi Anda khawatir tentang ini? Itu tidak masalah, rumah saya memiliki bengkel. Jika Anda tidak khawatir tentang membocorkan rahasia senjata tersembunyi Anda, membiarkan bengkel di rumah saya membuat komponennya baik-baik saja, keahliannya benar-benar menang, tidak menjadi masalah."